Sebagai praktisi hukum, saya tidak berada di jalan untuk memimpin sebuah demonstrasi. Saya juga tidak berada di ruang kekuasaan untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, saya percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya. Maka, inilah 10 tuntutan yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan demi kepentingan rakyat Indonesia. Hari ini tanggal 13 Juni 2026, Jakarta kembali dipenuhi suara-suara perlawanan. Bukan karena pemilu, bukan karena perebutan kekuasaan, tetapi karena ribuan mahasiswa merasa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja di Indonesia ini. Mereka kemudian turun ke jalan membawa 5 tuntutan, mengkritik harga BBM, mengkritik harga kebutuhan pokok, mengkritik penggunaan APBN, mengkritik program-program pemerintah yang dianggap membebani keuangan negara, dan mempertanyakan arah demokrasi Indonesia. Tetapi pertanyaan terbesarnya bukanlah mengapa mahasiswa ini berdemo. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa mereka merasa perlu untuk berdemo. Karena dalam sejarah Indonesia, demonstrasi hampir selalu muncul ketika sebagian masyarakat merasa saluran koreksi tidak lagi cukup didengar. Dan jika ribuan mahasiswa dari berbagai kampus membawa keresahan yang serupa, apakah ini hanya aksi demonstrasi biasa? Atau ada persoalan yang jauh lebih besar yang sedang berkembang di bawah permukaan? Hari ini kita akan membedahnya. Bukan sebagai pendukung pemerintah, bukan juga sebagai oposisi, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Saya, Ikrardianis Pratama Putra SH dari Aquila Counselor at Law. Di channel ini kita tidak sekedar mengikuti berita, kita akan membedah hukum, kebijakan, kepentingan, dan konsekuensi yang seringkali tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Karena memahami apa yang terjadi itu penting, tetapi memahami mengapa itu terjadi jauh lebih penting. Mari kita mulai pembahasan. Pada tanggal 12 Juni 2026, ratusan hingga ribuan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke kawasan Bundaran HI Jakarta dalam aksi yang membawa 5 tuntutan utama kepada pemerintah kita. Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program MBG, hingga kritik terhadap perluasan peran militer di ranah sipil. Namun, ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika masyarakat melihat demonstrasi. Publik sering fokus pada demonya, padahal yang lebih penting adalah alasan mengapa demonstrasi itu muncul. Dalam negara demokrasi, demonstrasi itu bukan sebuah kegagalan demokrasi. Demonstrasi justru merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang artinya apa? Secara konstitusional, kritik terhadap pemerintah bukan sebuah penyimpangan. Kritik adalah bagian dari sebuah sistem, karena tanpa kritik, kekuasaan akan kehilangan mekanisme koreksinya. Tetapi, jika demonstrasi adalah bagian normal dari demokrasi, mengapa aksi kali ini mampu menarik perhatian publik begitu besar? Jawabannya mungkin bukan karena jumlah pesertanya, melainkan karena isi tuntutannya dalam aksi hari ini. Apa yang sebenarnya diprotes oleh masyarakat kita atau mahasiswa? Mari kita bedah satu persatu. Secara umum, mahasiswa membawa 5 isu penting atau 5 isu utama. Pertama, harga BBM. Kedua, harga kebutuhan pokok. Ketiga,
program MBG dan berbagai program strategis pemerintah. Keempat, penggunaan APBN dan pemborosan anggaran. Dan kelima, kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi dan perluasan peran aparat dalam urusan sipil. Sekilas tuntutan ini terlihat berbeda-beda, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, semuanya memiliki satu benang merah, yaitu pertanyaannya mengenai prioritas negara. Apa yang harus didahulukan? Apa yang harus menjadi fokus utama? Dan siapa yang sebenarnya menerima manfaat terbesar dari suatu kebijakan? Ketika harga BBM menjadi isu utama dalam demonstrasi, sebagian orang mungkin menganggapnya sekedar persoalan energi, padahal dampaknya jauh lebih luas. BBM adalah tulang punggung aktivitas ekonomi. Ketika biaya energi meningkat, biaya logistik akan ikut meningkat, biaya distribusi pun akan ikut meningkat, biaya transportasi umum pun akan meningkat, biaya produksi juga akan meningkat. Pada akhirnya, tekanan tersebut dapat bermuara pada kenaikan harga barang dan jasa. Inilah mengapa isu BBM hampir selalu menjadi isu politik sekaligus ekonomi, karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kita, mulai dari pengusaha kecil, pekerja, petani, nelayan, hingga rumah tangga biasa. Dan ketika mahasiswa membawa isu ini ke jalanan, yang sebenarnya mereka angkat bukan hanya harga BBM saja, tetapi biaya hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun menariknya di sini, BBM bukan merupakan tuntutan yang paling berbahaya bagi pemerintah. Ada tuntutan lain yang secara politik dan kebijakan jauh lebih sensitif, yaitu APBN. APBN, uang negara atau uang rakyat. Salah satu tuntutan utama demonstrasi adalah penghentian pemborosan APBN. Secara hukum, APBN itu diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Norma dasarnya sederhana. Uang negara bukan milik pemerintah. Uang negara adalah uang masyarakat. Karena itu masyarakat berhak untuk bertanya, digunakan untuk apa? Seberapa efektif penggunaannya? Apa manfaat yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia? Disinilah akar persoalan ini mulai terlihat. Mahasiswa tidak hanya mengkritik angka, mereka mengkritik prioritas. Dan ketika kritik sudah masuk ke wilayah prioritas anggaran, maka yang dipersoalkan bukan lagi satu program, tapi arah kebijakan negara secara keseluruhan. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang lebih sensitif. Apakah program-program besar pemerintah benar-benar menjadi prioritas yang paling mendesak? Ataukah ada kebutuhan lain yang dianggap lebih penting oleh masyarakat? Pertanyaan inilah yang membawa kita pada program pemerintah saat ini, yaitu MBG. Disinilah perdebatan mulai menjadi lebih kompleks, karena persoalannya bukan lagi soal setuju atau tidak setuju terhadap sebuah program. Persoalannya adalah prioritas. Setiap pemerintahan memiliki sumber daya yang terbatas. APBN tidak pernah tidak terbatas. Setiap rupiah yang dialokasikan ke satu program berarti ada rupiah yang tidak dialokasikan ke program lainnya. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah program ini baik,
Tetapi, apakah program ini merupakan prioritas yang paling mendesak untuk masyarakat Indonesia? Bagi sebagian pihak, program makan bergizi dipandang sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Namun, bagi pihak lain, ketika harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan pekerjaan menjadi tantangan dan daya beli masyarakat tertekan. Muncul pertanyaan mengenai urutan prioritas. Inilah yang sebenarnya sedang diperdebatkan. Dan dalam demokrasi, perdebatan seperti ini bukan sebuah ancaman. Justru perdebatan inilah yang membantu negara mengevaluasi suatu kebijakan. Karena kebijakan yang baik bukan kebijakan yang bebas kritik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu bertahan setelah diuji oleh kritik. Tetapi jika persoalannya hanya soal anggaran, mengapa isu ini berkembang menjadi pembahasan tentang demokrasi? Jawabannya ada pada satu kata, yaitu kepercayaan. Ada fenomena yang berulang dalam banyak negara demokrasi. Ketika masyarakat mengkritik pemerintah, mereka sering diberi label pemberontak, oposisi, provokator, anti pembangunan, anti pemerintah, atau bahkan dianggap sebagai mengganggu stabilitas sebuah negara. Padahal secara konstitusional, kritik terhadap pemerintah bukan tindakan melawan negara. Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan tidak berada di atas kritik. Justru karena pemerintah mengelola kekuasaan publik, maka pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi publik. Bersuara bukan berarti memusuhi, mengkritik bukan berarti ingin menjatuhkan negara. Banyak warga negara mengkritik justru karena mereka peduli terhadap masa depan Indonesia. Dan ketika kritik langsung dianggap sebagai ancaman politik, yang dipertaruhkan bukan sekedar citra pemerintah, yang dipertaruhkan adalah kualitas demokrasi itu sendiri. Sebagian orang memahami demokrasi hanya sebagai pemilu, datang ke TPS, memilih, dan selesai. Padahal demokrasi tidak berhenti ketika surat suara masuk ke dalam kotak pemilu. Demokrasi justru dimulai setelah kekuasaan itu terbentuk. Karena setelah itu rakyat memiliki hak untuk mengawasi, mempertanyakan, mengoreksi, dan meminta pertanggungjawaban. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan negara pada dasarnya berasal dari rakyat, dan karena berasal dari rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk terus mengawasinya. Disinilah demonstrasi, kritik publik, media, akademisi, dan masyarakat sipil memainkan peran pentingnya. Mereka adalah bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi, bukan seorang musuh negara. Namun, ada satu persoalan yang jauh lebih berbahaya dibanding demonstrasi. Bukan harga BBM, bukan APBN, melainkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ada indikator yang tidak selalu muncul dalam laporan ekonomi, tidak selalu muncul dalam statistik, tidak selalu muncul dalam pidato, yaitu kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat percaya kepada negara, kebijakan yang sulit sekalipun lebih mudah diterima.
Tetapi ketika kepercayaan mulai menurun, bahkan kebijakan yang baik pun akan dicurigai. Inilah mengapa transparansi menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lahir bukan sekedar untuk memenuhi prosedur administratif. Tujuannya adalah membangun kepercayaan, karena semakin besar kekuasaan yang dimiliki pemerintah, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi, dan semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan akan akuntabilitas. Sebagai praktisi hukum, saya tidak berada di jalan untuk memimpin sebuah demonstrasi. Saya juga tidak berada di ruang kekuasaan untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, saya percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya. Maka, inilah 10 tuntutan yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan demi kepentingan rakyat Indonesia. Pertama, perkuat transparansi penggunaan APBN secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat. Kedua, pastikan setiap program strategis nasional memiliki mekanisme evaluasi yang dapat diakses publik. Ketiga, prioritaskan kebijakan yang secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Keempat, perkuat perlindungan terhadap UMKM, petani, nelayan, dan sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Kelima, perkuat pemberantasan korupsi secara konsisten tanpa tebang pilih. Keenam, jamin kebebasan berpendapat sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, bangun sebuah ruang dialog yang sehat antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Kedelapan, pastikan setiap penggunaan kewenangan negara tetap tunduk pada prinsip negara hukum. Kesembilan, perkuat akuntabilitas pejabat publik terhadap hasil kebijakan yang dibuat. Kesepuluh, bangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi, integritas, dan kesediaan menerima koreksi. Setelah membedah seluruh persoalan ini, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Masalah utama bukanlah demonstrasi, masalah utama bukanlah spanduk, masalah utamanya bukanlah kritik. Karena kritik muncul adalah sebuah gejala, demonstrasi adalah sebuah gejala. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apa yang membuat gejala itu muncul? Jika masyarakat merasa didengar, jika kebijakan dianggap adil, jika penggunaan anggaran dianggap transparan, jika ruang dialog berjalan sehat, maka tekanan sosial akan berkurang dengan sendirinya. Tetapi jika masyarakat merasa tidak didengar, jika kritik dianggap sebuah ancaman, jika pertanyaan dianggap sebuah permusuhan, maka ketegangan sosial akan terus berulang seterusnya. Dan sejarah menunjukkan bahwa tidak ada negara yang menjadi lebih kuat dengan cara menolak kritik. Negara menjadi lebih kuat ketika mampu belajar dari sebuah kritik. Pada akhirnya, mendukung hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi bukan berarti membenci pemerintah. Mengkritik kebijakan bukan berarti membenci negara. Justru karena kita peduli terhadap Indonesia, maka kita tidak boleh terus berhenti bertanya. Kita tidak boleh berhenti untuk terus mengawasi, dan kita tidak boleh berhenti mengingatkan bahwa kekuasaan publik harus selalu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena dalam negara hukum dan demokrasi tidak ada kekuasaan yang berada di atas evaluasi rakyat, dan tidak ada rakyat yang kehilangan hak untuk bersuara. Saya Ikrar Dianis Pratama Putra SH dari Aquila Counselor at Law,
Karena memahami apa yang terjadi itu penting, tetapi memahami mengapa itu terjadi jauh lebih penting. Jika Anda ingin memahami hukum, kebijakan, ekonomi, dan dampaknya terhadap masyarakat secara lebih mendalam, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasi pada channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.